Salam sejahtera, umat percaya dimanapun Anda berada. Kita bersyukur, kita bersuka cita hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Kita boleh diperjumpakan kembali untuk memuliakan Tuhan, memuji dan mengagungkan nama-Nya. Mari, Dia bertahta di atas pujian kita, Dia hadir di dalam kerinduan untuk mengagungkan nama-Nya. Untuk itu berikan hati yang terbaik bagi Dia, dan Tuhan siap juga untuk memberkati kita dengan apa yang terbaik daripadanya. Terpujilah Engkau El Shaddai, Allah Maha Besar. Kami siap memuliakan Engkau dengan segenap hati, bahkan memiliki hati seorang murid untuk duduk mendengarkan sabda-Mu yang akan mencerahkan langkah kami dan menuntun kami di dalam kebenaran lepas kebenaran. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhanku, kami mau bernyanyi dan bermazmur bagi Engkau, biarlah menyukakan hati-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah
setiap kami Tuhan. Biarlah kami menikmati hadir-Mu, kami menikmati lawatan-Mu senantiasa ya Roh Kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah Maha hadir dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Bawa kami untuk terus melekat dengan Engkau menjadi kesukaan dan kerinduan kami. Bukan hanya di saat ini tetapi selama-lamanya. Curahkan berkat surgawi yang akan memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga kami tidak berjalan sesuai dengan mau kami, tetapi oleh karena kehendak Tuhan di hidup ini. Dalam nama Yesus. Amin. Kekasih-kekasih yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan kita bukan hanya sekedar harus memperhatikan yang namanya kebutuhan jasmani, makan, minum, pakai dalam kesehari-harian. Tetapi satu hal yang harus kita ingat dalam hidup ini, bahwa kita juga punya roh dan jiwa yang harus dipelihara, yang harus dipenuhi kebutuhannya, dan tidak sama caranya ketika kita memenuhi kebutuhan jasmani kita. Roh dan jiwa kita membutuhkan firman Tuhan, makanan rohani yang luar biasa yang datangnya dari Bapa sendiri. Dan saat ini kita akan melihat firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ini adalah bagian dari rangkaian percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di kala itu. Dan di tengah-tengah pembicaraan itu mereka berdialog mengenai cara menyembah atau keadaan menyembah. Ayat yang ke-20, perempuan ini berkata demikian, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Perempuan ini mewakili kebanyakan dari kita yang memeluk agama sebagai cara untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Tetapi seringkali agama yang justru mengontrol kita, berotoritas, berkuasa di dalam langkah-langkah kita, yang kadang-kadang justru membuat kita tidak mencapai hubungan dengan Tuhan dan membuat kita fokus kepada cara-cara yang diajarkan kepada kita. Perempuan Samaria ini mengerti bagaimana caranya ia beribadah. Mungkin ia melihat bagaimana orang tuanya memberi contoh kepadanya, atau dia tahu tradisi, tata cara bagaimana mereka beribadah di tengah-tengah lingkungan keluarganya. Dia melihat hal itu dan dia tahu begitulah cara menyembah. Dan ketika itu orang-orang Samaria berkata, kalau menyembah kita menyembahnya di gunung ini, kita memuliakan Tuhan di gunung ini. Nah lalu dia berkata lagi, kalau orang Yahudi berbeda, kalau kamu katakan kamu menyembah di sana, kamu menyembah di Yerusalem, kami di sini, di gunung ini. Jadi apa yang ada di dalam pikiran perempuan Samaria ini berfokus kepada tempat menyembah. Berfokus kepada bagaimana cara menyembah Tuhan. Di ayat yang ke-22 tadi kita baca umat percaya, Yesus mengatakan kepada perempuan ini bahwa yang paling utama adalah apakah kita mengenal
pribadi yang kita sembah. Karena sebelumnya dia katakan bahwa sesungguhnya kita akan menyembah bukan di gunung ini, bukan di tempat ini, bukan di daerah itu, tetapi apakah kita mengenal pribadi yang kita sembah? Nah, kita seringkali seperti itu umat percaya. Kita fokus, ya, kita mengutamakan tempat di mana kita menyembah, cara kita menyembah. Oh, kalau menyembah Tuhan harus di ruangan ini, yang ruangannya ditata seperti ini, harus ada barang-barang yang seperti ini, dan di situ kita akan rasanya nyaman dan tepat untuk menyembah. Oh, kalau menyembah nanti caranya seperti ini. Langkah pertama seperti ini, langkah kedua seperti ini, langkah ketiga, dan nanti langkah terakhir seperti ini. Nah, mungkin kita dari kecil secara kekristenan kita juga dipenuhi dengan hal-hal yang demikian umat percaya. Kita harus menyembah Tuhan di gereja. Nanti kalau sudah di gereja jangan berisik. Ya, kalau kita masih kecil dibilang, ya jangan nakal-nakal, jangan keliaran, duduk diam. Nanti kalau semuanya disuruh berdoa kamu lipat tangan, jangan lupa tunduk kepala dengan mata yang terpejam. Nah, dari kecil kita sudah diajarkan hal-hal yang demikian. Tetapi kemudian yang terbawa dalam kehidupan kita adalah yang tadi saya katakan umat percaya. Akhirnya yang menjadi fokus kita adalah tempat dan cara, tempat dan cara. Dan kita menghadapi realita bahwa gara-gara demikian bisa menghasilkan perpecahan, bisa menghasilkan pertentangan. Akhirnya orang berkata bahwa yang benar seperti ini, kalau tidak seperti ini berarti itu salah. Bahkan kemudian orang lebih lagi memberikan muatan yang lebih ekstrim. Kalau tidak dengan cara begini, kalau tidak menyembah di tempat ini, maka itu sesat. Dan kalau orang sudah dengar kata sesat, semuanya jadi takut begitu. Semuanya jadi khawatir karena nanti kalau tidak diikuti Tuhan tidak memberkati. Nah, itu lebih mengerikan lagi kalau pemandangannya seperti itu. Tetapi seringkali bahkan bertahun-tahun dalam kehidupan kita itulah yang menjadi orientasi kita umat percaya. Nah, mari kembali kepada firman Tuhan. Apakah Tuhan mempersoalkan tempat? Apakah Tuhan mempersoalkan cara untuk menyembah Dia? Kalau kembali lagi tadi kita perhatikan apa yang Yesus katakan. Yang nomor satu bagi Yesus bukan di mana engkau menyembah. Yang nomor satu bagi Yesus bukan tata cara apa yang kau gunakan. Sehingga rasanya ini yang paling tepat untuk menyembah Tuhan. Tetapi yang paling utama bagi Yesus, adakah hubungan pribadi? Adakah relasi antara kita dengan Tuhan yang kita sembah? Ada banyak orang begitu semangat mempersiapkan kegiatan keagamaan, kegiatan ibadah di hari Minggu. Dia bisa memberikan tenaganya, waktunya, bahkan materinya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang ada. Tapi kalau jujur ditanya, apakah dikala engkau melakukan hal itu? Yang pertama, engkau fokus dengan acara itu? Kadang-kadang ada banyak yang seperti Marta. Ada Yesus di situ, tapi dia fokus untuk menyelesaikan pekerjaan ini, menata hal itu, menyiapkan ini dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya, apakah engkau menikmati acara itu? Ini baru ditanya menikmati acaranya ya umat percaya. Seringkali mereka berkata begini, saya tidak rasakan ibadah tadi. Saya sibuk mempersiapkan kantong kolekte. Saya sibuk memastikan para choir sudah siap untuk bernyanyi. Saya sibuk untuk memeriksa apakah konsumsi sudah disediakan dengan baik. Saya tidak menikmati acara itu. Umat percaya, acaranya saja sudah ia tidak nikmati.
Pertanyaan selanjutnya, apakah engkau menikmati Tuhan di tengah kegiatan itu? Jawabannya sederhana. Kalau acaranya saja sudah tidak bisa diikuti dan dinikmati, apalagi pribadi yang menjadi pusat dari penyembahan seharusnya ketika itu. Nah, umat percaya kita seringkali tergerus dengan hal-hal itu dalam penyembahan kita, dalam peribadatan kita. Thanks God, dengan masa yang diizinkan terjadi, dengan pandemi yang terjadi di sekitar kita sekarang ini, banyak hal yang menyadarkan kepada kita bahwa paradigma tradisi agamawi harus disempurnakan hari-hari terakhir ini. Kita tidak bisa ke gereja dalam beberapa waktu. Kita tidak bisa berkumpul bersama di ruangan yang penuh dengan atribut, tanda salib, ya mungkin wajah Yesus, altar, mimbar, dan semua atribut yang ada. Kita tidak ada lagi di situ. Kita harus di rumah, di mana rumah kita tatanya adalah penataan rumah yang biasa. Tapi apakah kemudian kita tidak menyembah dan berhenti menyembah karena kita tidak bisa pakai lagi ruangan gereja untuk menyembah di sana? Tentu tidak. Sekarang kita menyembah di rumah. Di hari Minggu, di hari-hari ibadah kita beribadah di rumah kita. Tidak lagi di gedung gereja. Tidak lagi di tempat-tempat tertentu. Di rumah kita. Lalu kalau di gereja, ada full band, ada singers, ada liturgos, ada worship leader. Ya, kita bisa bertepuk tangan, bergandengan tangan karena kita bersama-sama di ruangan yang sama. Tapi kemudian ketika di rumah, suasana menjadi berbeda. Kita sendirian, tidak ada orang yang kalau misalnya diajak menyanyi bergandengan tangan, kita bisa gandeng tangan, ya kita mungkin sendirian ya. Kalau sekeluarga, puji Tuhan, sudah berbeda. Atau misalnya dalam keterbatasan, kalau sekarang kita menggunakan ibadah online, di awal-awal belum banyak gereja yang bisa mengupayakan teknologi untuk menghadirkan ibadah secara seperti sebelumnya. Mungkin awal-awal tidak menggunakan band yang lengkap, hanya beberapa alat musik yang sederhana. Tapi pertanyaannya, apakah dengan tidak di gereja, di gedung gereja, tidak dengan alat musik yang lengkap, tidak dengan singers berjumlah seperti biasanya, atau mungkin banyak hal, kita tidak bisa lagi berjalan ke depan, ke altar, menyerahkan persembahan, atau mendapatkan sesuatu dari sana seperti tata cara yang biasa kita lakukan di ibadah. Lalu kemudian itu membuat kita tidak beribadah. Tuhan lakukan terobosan di masa-masa pandemi ini. Banyak cara penyembahan yang disempurnakan, yang tujuannya adalah mengembalikan kepada apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sesungguhnya rindukan dikala kita menyembah. Bahwa penyembahan bukan tempat, penyembahan bukan cara, tapi penyembahan adalah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang kita sembah, dan kita merasakan hadirnya di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi jangan ributkan tempat lagi hari-hari terakhir ini. Jangan persoalkan lagi cara menyembah yang akhirnya bisa membuat kita sesama umat percaya terpecah belah dan mengatakan bahwa aku yang benar, dia salah. Tetapi mari kembali kepada esensi kekristenan, esensi kebenaran, bahwa penyembahan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita rasa dia ada, kita rasa dia bekerja, kita rasa dia melawat kita, dan kemudian sesuatu terjadi di dalam hidup pribadi kita.
Jadi umat percaya yang diberkati Tuhan, mari. Bukan salah memiliki tata cara, bukan salah untuk beribadah di tempat tertentu, tetapi bukan lagi itu yang utama. Saya mau katakan bahwa itu akan menjadi percuma saja kalau kita tidak berelasi pribadi dengan Tuhannya. Kejar hubungan pribadi dengan Tuhan. Setelah itu, dengan cara apapun yang kita lakukan, selama cara itu membawa kita lekat merasakan Tuhan, tidak pernah ada yang salah. Dan semuanya sesuai dengan kebenaran, mendatangkan damai sejahtera, dan memberkati sekitar kita, dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Maka jangan ragu dan khawatir untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk bisa menyembah Tuhan. Jadi sekali lagi umat percaya, mari. Engkau bisa menyembah Dia di mana saja. Engkau bisa menyembah Dia dengan cara apa saja. Yang penting adalah hati kita terhubung dengan hatinya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, tidak ada gunanya seindah apapun peribadatan yang kami buat, kalau itu hanya sekedar program dan acara, kalau itu hanya sekedar tatanan yang menurut manusia indah untuk dilakukan, tetapi sebetulnya tidak ada hal yang bisa membawa kami untuk menikmati pribadi-Mu di dalam peribadatan itu. Tuhan, bawa kami kembali kepada esensi yang Kau inginkan, supaya kami umat percaya tidak terus Tuhan disibukkan dengan perkara-perkara yang bukan utama bagi Tuhan. Kami merasa kalau kami beribadah tidak di tempat tertentu, rasanya tidak afdol ibadah kami. Kalau kami menyembah dengan cara yang tidak seperti yang kami pikirkan, rasanya tidak afdol penyembahan ibadah kami. Tapi hari ini Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan tidak mengutamakan cara atau tempat. Yang penting semuanya ada dalam koridor damai sejahtera. Tetapi yang penting adalah hati kami terhubung dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini kami hanya disibukkan dengan peraturan-peraturan, tetapi tidak membawa dampak perubahan dan pendewasaan rohani bagi kehidupan kami. Saat ini dalam program Dwelling Place Tuhan, ampuni kami kalau format agamawi yang terus mengikat dan mengungkung kami ya Bapa. Biarlah saat ini di dalam nama Yesus, setiap kami dimerdekakan dari pikiran-pikiran duniawi yang membatasi kami menyembah Engkau, dan kami mau menyembah Engkau karena kami mengenal Engkau, karena kami punya hubungan dengan Engkau. Tuhan, kami lebih merindukan Engkau di atas segalanya dibanding dengan apapun yang kami kerjakan ya Bapa. Bahkan ketika kami duduk diam, meneduhkan hati dan berbicara kepadamu dan mendengarkan suaramu yang lembut kepada kami, itu jauh lebih luar biasa dibanding kesibukan agamawi, kesibukan peribadatan yang kami kerjakan ya Bapa. Bahkan ketika saat ini kami sedang bersama-sama berdoa, meneduhkan hati, berdiam di tempat kami masing-masing, kami bisa rasakan Tuhan bekerja, Tuhan melawat, Tuhan menjamah kami dimanapun kami berada. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Allah, hadirat Roh Kudus mengalir
bekerja, menjamah setiap umat percaya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mereka rasakan ada Tuhan dalam hidup mereka. Mereka rasakan Tuhan memeluk mereka. Mereka rasakan Tuhan mengangkat beban mereka. Mereka rasakan Tuhan melepaskan ikatan-ikatan belenggu mereka. Mereka merasakan Tuhan peluk mereka di tengah-tengah pergumulan yang berat yang mereka alami pada saat ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa itulah yang paling utama dikala kami menyembah akan Engkau. Kalau ada dosa, persoalan, kelemahan, kelalaian yang membuat kami terpisah dengan Tuhan, kami minta ampun dan biarlah kuasa darah Yesus menguduskan kami, melayakkan kami, menyatukan kami kembali kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa lewat program ini Tuhan, ada banyak hati-hati yang dipulihkan Tuhan. Ada banyak hati-hati yang dikembalikan untuk mengalami pribadi Tuhan di dalam setiap langkah-langkahnya. Dengan cara apapun dan dimanapun Bapa, tidak menjadi persoalan untuk kami menyembah Engkau. Terima kasih buat setiap umat percaya yang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang memiliki persoalan, biarlah mereka mengandalkan Tuhan. Dan mereka mengalami ketika mereka mengandalkan Tuhan, segala perkara dapat ditanggung di dalam hidup mereka. Keluarga-keluarga Kau berkati ya Bapa. Kau pelihara, Kau cukupkan supaya mereka terus menyadari bahwa semuanya boleh terjadi bukan karena kuat dan gagah mereka. Terima kasih Roh Kudus. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan lindungi bangsa kami. Dan biarlah anugerah rahmat Tuhan selalu menyertai bangsa kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.